Pernahkah Anda merasa terjebak dalam situasi di mana orang-orang di sekitar Anda seolah berusaha menjatuhkan? Entah melalui kata-kata pedas, sindiran, atau komentar negatif yang terkesan tanpa alasan, mereka tampak ingin mengganggu ketenangan dan kepercayaan diri Anda. Tidak mudah memang menghadapi pembenci, apalagi jika kehadiran mereka membuat kita meragukan diri sendiri atau merasa terpojok. Di dunia ini, sulit untuk menghindari orang-orang yang tak menyukai kita, baik itu di lingkungan nyata maupun di media sosial. Seringkali, para pembenci datang dengan kritik, komentar negatif, bahkan hinaan yang terasa menyakitkan. Tetapi, sebenarnya sikap kita dalam merespons mereka justru yang akan menunjukkan kekuatan dan kedewasaan diri kita. Dalam video ini, saya akan membagikan 10 sikap elegan untuk menghadapi para pembenci. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Mari kita pelajari bagaimana cara untuk tetap tenang, bijak, dan tegar ketika menghadapi mereka, tanpa mengorbankan prinsip dan martabat kita. Pertama, tenang dan tak tergesa-gesa merespons. Salah satu kelemahan yang kerap muncul saat menghadapi pembenci adalah tergesa-gesa dalam merespons. Saat seseorang menyentuh sisi emosional kita, ada dorongan kuat untuk langsung membalas. Namun, langkah pertama yang bijak adalah menahan diri dan bersikap tenang. Sikap tergesa-gesa seringkali berujung pada tindakan yang kita sesali di kemudian hari. Tenang adalah sikap yang mencerminkan kontrol diri dan kematangan emosional. Dengan bersikap tenang, Anda menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak berpengaruh pada Anda. Cobalah ambil waktu untuk bernapas. Pikirkan jawaban dengan kepala dingin, dan jangan biarkan emosi sesaat mengendalikan tindakan Anda. Kedua, fokus pada kualitas diri. Pembenci seringkali berusaha meruntuhkan rasa percaya diri kita dengan kritik dan sindiran. Saat menghadapi situasi ini, daripada terpancing emosi, jadikan itu sebagai pengingat untuk fokus pada kualitas diri sendiri. Alih-alih menanggapi kebencian mereka, gunakan energi tersebut untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Fokus pada apa yang dapat Anda tingkatkan dalam diri Anda, baik itu keahlian, sikap, atau prestasi. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal positif, Anda tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga memberikan pembenci alasan untuk mundur. Perkembangan diri adalah cara elegan untuk menunjukkan bahwa Anda lebih besar daripada kritik mereka. Ketiga, tetap profesional dan jangan mempermalukan mereka. Menghadapi pembenci seringkali menggoda kita untuk bersikap kasar atau balas dendam. Namun, menunjukkan sikap profesional justru akan membuat Anda tampil elegan. Meskipun pembenci tidak sopan, tetaplah menjaga sikap hormat. Tidak perlu mempermalukan mereka, karena balasan kasar hanya akan merendahkan martabat Anda sendiri. Tanggapi mereka dengan kesantunan, meski mungkin itu terasa sulit. Ketika Anda menunjukkan sikap dewasa, mereka yang menyerang Anda justru akan terlihat lebih buruk. Profesionalisme adalah tanda bahwa Anda tidak berada di level yang sama dengan mereka, dan ini akan memberikan Anda posisi yang lebih tinggi dalam pandangan siapapun yang melihat. Keempat, tersenyum di hadapan mereka. Senyuman adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi orang-orang yang membawa energi negatif. Ketika berhadapan dengan pembenci, usahakan untuk tetap tersenyum. Senyum menunjukkan bahwa apapun yang mereka katakan atau lakukan tidak akan memengaruhi ketenangan atau kebahagiaan Anda. Senyuman bukan hanya tanda kekuatan, tetapi juga memberi sinyal kepada mereka bahwa usaha mereka untuk mengusik emosi Anda sia-sia. Dengan tetap tersenyum, Anda mengekspresikan diri yang positif dan memperlihatkan bahwa Anda memiliki kendali atas perasaan Anda. Biarkan mereka melihat bahwa diri Anda lebih kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh kritik tanpa dasar. Kelima, tetap fokus pada tujuan pribadi. Para pembenci sering mencoba merusak fokus kita dengan menyebarkan energi negatif. Namun, jangan biarkan diri Anda terjebak. Fokuslah pada tujuan besar yang sedang Anda upayakan. Dalam hidup, kita perlu memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan kita, karena hal ini akan memberi kekuatan untuk mengabaikan gangguan. Pembenci akan selalu berusaha mengalihkan perhatian kita dari apa yang benar-benar penting. Namun, jika Anda terus berjalan dan tetap pada jalur yang sudah direncanakan, mereka pada akhirnya akan lelah dan berhenti sendiri. Dengan tetap fokus pada tujuan, Anda menunjukkan bahwa kebencian mereka hanyalah gangguan kecil di tengah perjalanan besar Anda. Keenam, jangan membalas dengan hal negatif. Saat diserang oleh pembenci, sangat mudah untuk ingin membalas dengan cara yang sama.
Namun, ini hanya akan menambah bahan bakar bagi api mereka. Jangan biarkan diri Anda jatuh dalam lingkaran kebencian. Menahan diri dari balasan negatif adalah tanda kedewasaan yang tinggi. Ketika Anda memilih untuk tidak terlibat dalam konflik dengan cara yang sama, Anda menjaga harga diri dan menunjukkan bahwa Anda berada pada level yang berbeda. Ketahuilah bahwa kekuatan sejati muncul saat Anda mampu menahan diri untuk tidak membalas kebencian mereka. Balas dendam bukan solusi, tapi kesuksesan dan ketenangan hati adalah balasan yang jauh lebih elegan. Ketujuh, jadikan kritikan sebagai evaluasi. Tidak semua kritik harus diabaikan. Kadang, di balik kata-kata tajam pembenci, ada pelajaran yang dapat kita petik. Jadikan kritik yang Anda terima sebagai evaluasi untuk memperbaiki diri. Perhatikan apakah ada sisi diri yang memang bisa ditingkatkan. Jika Anda dapat menemukan titik kelemahan dari kritik yang diberikan, jadikan itu sebagai sarana untuk berkembang. Sikap terbuka pada kritik, bahkan dari para pembenci, menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi. Dengan belajar dari kritik, Anda memperlihatkan bahwa Anda tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kedelapan, kelilingi diri dengan orang positif. Menghadapi pembenci sendirian bisa melelahkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki support system yang mendukung. Orang-orang positif di sekitar Anda akan membantu menjaga semangat dan mental Anda. Ketika dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, Anda tidak mudah goyah menghadapi komentar negatif dari pembenci. Mereka adalah energi yang menguatkan dan mengingatkan Anda pada nilai diri yang sebenarnya. Jangan biarkan pembenci menghancurkan mental Anda. Sebaliknya, isi hidup Anda dengan kehadiran orang-orang yang peduli dan mendukung pertumbuhan Anda. Kesembilan, jangan berlebihan dalam menanggapi komentar mereka. Ada kecenderungan untuk terlalu serius dalam menanggapi komentar negatif. Namun, hal ini justru membuat pembenci merasa berhasil memancing emosi kita. Alihkan fokus dari perkataan mereka, dan jangan terlalu mendalam menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Ketika Anda tidak memberikan reaksi berlebihan, pembenci akan merasa kehabisan energi. Teruskan kegiatan Anda dan jangan terjebak dalam omongan yang hanya akan membuat Anda lelah. Tunjukkan bahwa Anda lebih sibuk membangun kehidupan Anda daripada memusingkan hal-hal yang tidak penting. Kesepuluh, tetap menjadi diri sendiri dan jangan terpengaruh. Para pembenci mungkin berusaha membuat Anda merasa rendah diri atau bahkan mengubah diri Anda. Namun, tetaplah kuat dalam menjadi diri sendiri. Jangan ubah kepribadian Anda hanya demi menyenangkan atau membungkam mereka. Mempertahankan jati diri adalah tanda kekuatan karakter yang luar biasa. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda akan menerima diri Anda apa adanya. Dengan menjadi diri sendiri, Anda menegaskan bahwa Anda lebih kuat daripada semua kritik yang mereka lontarkan. Tetaplah teguh, dan jangan biarkan siapapun merusak integritas Anda. Itulah 10 sikap elegan yang bisa kita terapkan untuk menghadapi para pembenci. Jangan biarkan mereka menguasai pikiran atau merusak semangat Anda. Jadilah pribadi yang bijaksana dan tegar. Semoga tips ini bisa membantu Anda semakin percaya diri dan tenang menghadapi siapapun yang kurang suka. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus mendapat konten inspiratif. Mari bangun komunitas titik maju yang positif dan penuh inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.